Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang masih KDR. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Tentunya masih di seputar dunia pendidikan. Khusus untuk kesempatan ini kita akan berbagi informasi ini terkait dengan undangan resmi ya dari Kemendikbudristek. Tentunya ini untuk semua sekolah ya, di semua jenjang ya. Ini baik dari TK, dari PAUD ya sampai SD, SMP, SMA dan SMK ya. Tentunya di sini ada jadwal pelaksanaannya. Dan tentunya undangan ini teman-teman ini berlaku besok ya, di 5 September 2023. Jadi untuk itu teman-teman ya, simak video ini dan semoga bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan informasi sehingga nanti bisa mendapatkan informasi dan besok bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada informasi apa terkait dengan info terbaru ya untuk kali ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukada.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Jadi ada edaran terbaru apa dari Kemendikbudristek. Tentunya ini untuk informasi penting ya, karena di satuan pendidikan atau di sekolah ini semuanya wajib untuk melaksanakan kegiatan ini ya, baik itu dari pendidik maupun dari tenaga kependidikan. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini kita akan mulai di sini ada edaran ya. Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang mana edaran ini dikeluarkan 1 September 2023. Ini terkait ada undangan, ini mengikuti webinar ya, terkait dengan survei lingkungan belajar, pendidikan dasar dan menengah. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya apa itu survei lingkungan belajar. Nanti kita akan bahas sedikit di video ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk edarannya ini ditujukan ya untuk kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, yang mana di dalam isinya ya, dalam rangka memberikan informasi dan menguatkan pemahaman kepada satuan pendidikan tentang survei lingkungan belajar pada asesmen nasional tahun 2023 ya. Mungkin kemarin di jenjang SMA, jenjang SMK ya, itu sudah melakukan asesmen pendidikan ya atau ANBK. Nah, sini Direktorat Sekolah Menengah Pertama melalui Pokja Publikasi, Komunikasi dan Advokasi akan mengadakan webinar terkait survei lingkungan belajar atau Sulingjar untuk asesmen nasional pendidikan dasar dan menengah tahun 2023. Di sini ya, sehubungan dengan hal tersebut dimohon kesediaan saudara untuk menugaskan satuan pendidikan ya atau sekolah yang berada di wilayah saudara untuk mengikuti kegiatan webinar tersebut yang dilaksanakan pada hari esok ya. Jadi Selasa 5 September 2023, ini jam 1 ya, jam 13 sampai dan 15. Nah, tempatnya ini secara online teman-teman ya, di kanal YouTube Direktorat SMP. Nah, kalau kita lihat sedikit di sini ada beberapa susunan acaranya ya, terkait dengan webinar survei lingkungan belajar di pendidikan untuk dasar dan menengah. Yang pertama di sini ada survei lingkungan belajar pada jenjang Dikdas dan Dikmen. Di sini ada persiapan dan pelaksanaan survei lingkungan belajar, pemetaan kualitas proses pembelajaran melalui survei lingkungan belajar. Di poin 4 dia ada hasil survei lingkungan belajar pada rapor pendidikan. Nah, sebelumnya teman-teman ya, kalau kita lihat di mungkin ada yang belum tahu ya apa itu survei lingkungan belajar. Nanti teman-teman bisa kunjungi saja di laman ini ya, dashboard slb.kemdikbud.go.id. Di sini ada informasi umum ya. Di sini dijelaskan teman-teman ya, survei lingkungan belajar. Jadi survei lingkungan belajar atau singkat Sulingjar ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Nah, Sulingjar ini tujuannya untuk mengukur aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan dari input dan proses belajar mengajar yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. Pertanyaan dalam instrumen Sulingjar ini akan disesuaikan dengan perspektif masing-masing responden. Jadwal pelaksanaan Sulingjar ini untuk guru dan kepala sekolah lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu yang lebih panjang, kurang lebih 2 minggu,
dengan mekanisme pengerjaan secara daring tanpa pengawasan dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang terdapat akses internet. Di sini partisipasi setiap guru dan kepala sekolah di dalam suling jar tersebut akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Hasil suling jar ini akan dilaporkan ya sebagai hasil satuan pendidikan dan tidak dilaporkan sebagai hasil individu guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, hasil suling jar tersebut akan dijadikan sebagai bahan dari data profil pendidikan dan rapor pendidikan untuk masing-masing satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang memberikan gambaran kualitas atau mutu pendidikan masing-masing. Nah, di sini sudah ada untuk jadwal suling jarnya ya, atau survei lingkungan belajar ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di PAUD ya. Nah, di PAUD, nah di sini ada untuk yang gambar warna apa ini? Biru muda ya. Di sini ada pelaksanaan suling jar untuk guru, pendidik, dan kepala satuan pendidikan. Di sini kalau kita lihat, kalau untuk PAUD ya, PAUD ini September akhir ya, September keempat ini sampai Oktober. Ini waktunya lama. SD atau MI ini di Oktober ya, minggu kedua dan ketiga. SMP ini ada di September ya, akhir September sampai awal Oktober. Terus SMA SMK di sini ada di tanggal 11 sampai dengan 24 September. Nah, di sini teman-teman tentunya ada cetak kartu loginnya kapan. Di sini ada warna hijaunya ya. Ini nanti yang digunakan untuk pengisian suling jar. Jadi harus ada user passwordnya dan juga ada tokennya. Nah, terus kalau kita lihat sebelumnya teman-teman ya, di sini sudah ada ya. Ini terkait dengan keputusan ya. Ini ada keputusan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 16 ya tahun 2023 terkait dengan prosedur ya penyelenggaraan survei lingkungan belajar ini untuk anak usia dini. Nah, sebelumnya juga di sini ada peraturan juga ya. Di sini ada nomor 15 ini tentang prosedur operator standar penyelenggaraan asesmen nasional atau ANPK. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman di halaman 28 ya. 28 atau berapa ya? Nah, di sini sebenarnya sudah ada teman-teman ya. Ini untuk jadwalnya ya, untuk jadwal pelaksanaan suling jar itu sebenarnya kapan sih untuk untuk di semua jenjang ya, di semua jenjang atau sekolah. Kita cek dulu, tadi saya sudah lihat ya di mana ya, tadi ada jadwalnya. Jadi selain ANBK ya, di sini kalau kita lihat di sini ada waktu pelaksanaan survei lingkungan belajar. Ini untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik. Jadi untuk suling jar atau survei lingkungan belajar itu hanya diisi oleh pendidik dan kepala sekolah, jadi guru dan kepala sekolah ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ini di tanggal 11 sampai 24 ya, 11 sampai 24 September ini jenjang SMK, MA, SMA dan sederajat ya. Terus di 25 September sampai 8 Oktober ini di jenjang SMP sederajat, dan di tanggal 9 sampai 22 Oktober di sini ada di jenjang SD, MI dan sederajat. Nah, tentunya teman-teman bisa berkoordinasi ya dengan sekolahnya untuk mempersiapkan kegiatan suling jar. Nah, terus untuk acara besok teman-teman ya, di sini ada webinar terkait dengan asesmen nasional. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu ya nanti bisa mewakili sekolah untuk mengikuti kegiatan survei lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang mana nanti dilaksanakan tanggal 5 September 2023 ini jam setengah 2 sampai dengan 4 ya di kanal YouTube dari YouTube di Direktorat SMP. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.